Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang materi memahami deret aritmatika dari materi pola bilangan yang keempat di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pengertian deret aritmatika. Masih ingatkah dengan barisan aritmatika di pertemuan sebelumnya? Gimana, masih ya? Iya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki aturan ya antar barisannya, antar suku-suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang tetap. Betul. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana rumus suku KKN-nya, lalu apa bedanya barisan aritmatika dengan deret aritmatika. Contohnya seperti ini. Oke ya. 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14 nambah 4. 3 ke 8, 8 ke 13, 13 ke 18. Betul, nambah 5. 40 ke 37, 37 ke 34, 34 ke 31. Betul, berkurang 3. 92 ke 83, 83 ke 74, 74 dan seterusnya sampai 2. Betul, ini berkurang 9. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, seterusnya sampai 1000. Betul ya, ini nambah 1. Sedangkan kalau ini, nah bedanya ini angka-angkanya sama, 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14 juga nambah 4. Cuma ini tandanya yang ini koma, yang ini ditambah. Yang ini koma, yang ini ditambah. Begitu juga dengan yang bawah. Nah, contoh yang ini antar sukunya ini koma, itu dinamakan barisan aritmatika. Sedangkan kalau ditambah ini dijumlah, itu namanya deret aritmatika. Jadi bisa tahu ya bedanya. Betul. Jadi deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita menentukan rumus deret aritmatika. Perhatikan deret aritmatika berikut. Oke ya. Misalkan kita suruh nyari, tentukan jumlah dari 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 18. Ya, ini kebetulan selisihnya 4 ya, bedanya 4. 2 ke 6 nambah 4, nambah 4, nambah 4, nambah 4 ya. Nah, karena jumlah itu bahasa Inggrisnya sum, biasanya kita sepakati simbolnya adalah S ya, dari kata sum. Nah, ini ditemukan oleh Gauss. Jadi Gauss itu ternyata bisa menghitung ini dengan cepat. Caranya gimana? Caranya dengan membalik 18 taruh sini. 14 setelahnya. Setelah itu 10, setelah itu 6, setelah itu 2. Dan nilai ini ternyata juga sama dengan S. Kenapa? Karena kebalikannya. Angka-angka penyusunnya adalah sama ya. Jadi ini juga S. Setelah itu dia menjumlahkan seperti ini. Ditambah 2 tambah 18, 20. 6 tambah 14, 20. 10 tambah 10, 20. 14 tambah 6 juga 20. 18 tambah 2 juga 20. Oh, ternyata unik kalau dibalik nih. Nilai angkanya semua sama ya. Nah, karena ini S tambah S, maka ini jadi 2S. Betul. Oke, sekarang karena yang kita cari adalah S ya. Soal awalnya kan hanya ini saja ya. Berarti kita jumlah dulu. Ini 20 ada 5. Berarti sama dengan 5 kali 20. Jelas ya, karena 20-nya sebanyak 5. Karena kita hanya mencari S, berarti kita bagi 2. Karena S-nya posisi ada 2. Berarti 2S bagi 2S. 5 kali 20 dibagi 2. Boleh tulis 5 per 2 kali 20. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang lain. Berapakah nilai dari 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19? Ini adalah S ya. Oke. Nah, dengan cara Gauss yang tadi, kita balik. 19 taruh di depan.
16 berikutnya, 13 berikutnya, 10, terus 7, terus 4 ya. Nah, karena ini nilainya S, ini angkanya sama dengan yang atas, ini berarti juga S. Terus kita jumlah. Nah, ternyata ada yang menarik. 4 tambah 19, 23. 7 tambah 16 juga 23. 10 tambah 13, 23. Begitu juga seterusnya ya. Nah, sekarang S tambah S berapa? Betul, 2S. Sehingga 2S itu nilainya sama dengan 23-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 6 kali 23. Karena kita hanya mencari nilai S saja, berarti kita bagi 2, karena ini posisinya 2S. Bagi 2, sehingga S sama dengan 6 kali 23 bagi 2. Boleh tulis 6 per 2 kali 2, 3. Jelas ya? Oke, sekarang sebelum kita mengeneralisasi rumusnya, kita generalisasi rumus dengan yang ada ya. Jadi kita kan mencari nilai penjumlahan dari A sampai UN ya, barisan aritmatika. Nah, berarti kan A ditambah B, suku keduanya dari A tambah B ya. Suku ketiganya gimana? Ya berarti tambah B lagi. Berarti jadi A tambah 2B. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Sampai suku ke N. Nah, suku ke N kita, karena kalau ke kanan ditambah B, berarti kalau ke kiri dikurangi B ya. Betul ya? Berarti karena dikurangi B, berarti hasilnya UN dikurangi B. Dua suku terakhir, berarti dikurangi B lagi. Jadi UN min 2B, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Nah, ini nilainya S. Nah, dengan cara yang tadi, berarti kita balik. UN taruh depan. UN min B taruh yang nomor 2. Dan seterusnya ya. A plus 2B, A plus B, dan A. Ini juga nilainya S. Kenapa? Karena ini sama dengan yang bawah. Terus setelah itu kita jumlah. A ditambah UN berapa? A plus UN. Kenapa? Karena beda ya, variabelnya beda. Terus berapakah nilai A tambah B ditambah UN dikurangi B? Loh, ini ada plus B, ini min B. Kan kalau ditambah saling menghilangkan ya. Jadi hasilnya tetap A tambah UN. Begitu juga dengan ini. A plus 2B ditambah UN min 2B. Ini plus 2B, ini min 2B. Saling menghilangkan, tinggal A plus UN. Dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Oh, ternyata ada yang menarik. Semua penjumlahan dari sukunya ya, itu ternyata jadi A plus UN, 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 dan seterusnya sama A plus UN. Sekarang S tambah S berapa? Betul, 2S. Nah, sekarang banyaknya A plus UN, A plus UN ini sebanyak berapa? Ayo, sebanyak berapa ini? Sebanyak N. Kenapa? Karena dia sampai suku ke N ya. Suku ke N. Sehingga nilai dari A plus UN ini sama dengan N dikalikan A plus UN ya, atau suku ke N. Karena ini nilainya masih 2 ya, berarti ini harus dibagi 2. Berapakah 2S dibagi 2? Betul, S. Berapakah nilai dari N kali A plus UN dibagi 2? Betul, berarti N per 2 kali A plus UN. Nah, dari sini sekarang kita buktikan benar enggak kalau pakai cara biasa itu N per 2 ditambah A ya, dikali A plus UN. Kita cek N per 2 ini angkanya sebanyak 5. 5 betul. Per 2 betul. Terus ini kok ketemu 20? 20 diperoleh dari mana? 2 tambah 18. 2-nya suku pertama, 18 suku terakhir. Ya, UN kan suku terakhir ya. Suku pertama sama suku terakhir. Oh, berarti betul. Kita cek di sini. Ini 6 per 2. 6-nya betul enggak? Banyak angkanya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, betul. Per 2 ya. Terus 23 diperoleh dari mana?
Apakah betul suku pertama tambah suku terakhir? 4 suku pertama, 19 suku terakhir. Oh, betul ternyata sama dengan 23 ini ya. Oh, berarti rumus suku ke N atau rumus jumlah sampai suku ke N deret aritmatik adalah N per 2 dikalikan A plus suku terakhir atau UN. Sehingga bisa disimpulkan rumus deret aritmatik adalah Sn sama dengan, jadi Sn itu jumlah sampai suku ke N ya. N per 2 dikalikan A ditambah UN. UN adalah suku terakhir ya. Dengan keterangan Sn itu jumlah deret sampai suku ke N atau suku terakhir ya. Ini ya, saja. N itu banyak suku, UN itu suku ke N atau sama dengan suku terakhir, jadi bisa disebut suku ke N, bisa juga disebut suku terakhir. Dan A itu adalah suku pertama. Jadi kita mencari Sn, itu kita butuh nilai N, butuh nilai A, dan butuh nilai UN. Gimana, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh soal deret aritmatika. Ini ya, nomor 1. Buktikan bahwa rumus jumlah N bilangan ganjil yang pertama itu sama dengan N kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya materi yang waktu jenis-jenis pola bilangan ya. Jumlah N bilangan ganjil yang pertama adalah N kuadrat itu ya. Nah, kita buktikan. Kita berikan rumus Sn-nya ya di sini. Oke, untuk menjawab ini, N bilangan ganjil yang pertama itu kan berarti kita sama dengan menjumlah 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai suku yang terakhir yaitu 2n-1. 2n-1 itu rumus suku ke N dari bilangan ganjil ya. Kenapa? Yang kemarinnya ini 2 nambah 2 nambah 2 pasti 2n. N-nya ditutup, lihat angka pertama. Karena ini 2 agar jasa 1 berarti N1 yang kemarin itu ya. Oke. Dari sini diperoleh bahwa ini nambah 2 nambah 2 nambah 2 ya, ciri bilangan ganjilnya ya. Diperoleh nilai A-nya adalah 1. Terus setelah itu UN-nya berapa? UN suku terakhir berarti 2n-1. N-nya ada berapa? N-nya sebanyak N karena ini sama pola ke N ya. Terus kita masukkan N-nya sudah ada, A-nya sudah ada, UN-nya sudah ada. Berarti cukup, berarti bisa diselesaikan. Berarti Sn sama dengan N per 2 ya, karena banyaknya kan N ya. Dikalikan A-nya itu 1 ditambah UN-nya itu 2n-1. Terus berarti N per 2 dikalikan, oh ini 1 ini kurang 1 berarti habis ya. Berarti tinggal 2n. Setelah itu 2 sama 2 dicoret atau dibagi ya. Tinggal N kali N, N kuadrat. Karena ini sudah N kuadrat berarti sudah terbukti. Jelas ya? Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan jumlah sampai suku ke-40 dari barisan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Jadi ini jumlah ya. Ada keterangan jumlah. Berarti dia menggunakan deret. Dan deretnya aritmatika. Kok bisa aritmatika? Karena ini punya pola nambah 3, nambah 3, nambah 3 ya. Cara menjawabnya adalah nambah 3, nambah 3 ya. Nambah 3 berarti aritmatika. Karena jumlah berarti deret aritmatika. Suku pertama dari deret ini adalah, atau barisan ini adalah 4. Terus diketahui apa lagi? N-nya berapa? Nah, karena ini sama sampai suku ke-40 berarti N-nya 40. Terus diketahui apa lagi? Bedanya, ternyata bedanya sama dengan 3. Terus kita lihat apakah bisa diketahui yang lain? Masih belum ya. Untuk mencari Sn kita butuh Na sama Un. Di sini N sudah ada, A sudah ada. Oh, UN-nya belum. Berarti kita nyari UN atau suku terakhir. UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Ingat ya. Berarti kita nyari UN-nya. Karena N-nya 40 berarti ganti 40. U40 berarti N-nya ganti 40. Berarti 4 ditambah 40 kurangi 1 kali 3. 40 kurangi 1 itu 39. Nah, sekarang 39 kali 3 117 ditambah 4 ya. Berapa 4 tambah 117? 121. Betul.
Nah, sekarang karena sudah ada A, sudah ada N, sudah ada UN, kita selesaikan. Berarti Sn sama dengan N per 2 dikalikan A tambah UN. Berarti karena N-nya 40, berarti S40 sama dengan 40 per 2. Ya. A-nya 4, UN-nya 121. 4 tambah 121, 125. Berarti 40 bagi 2, 20. Dikalikan 125. Berapa? Betul, hasilnya 2500. Gimana, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya nomor 3 adalah tentukan jumlah deret 1 tambah 5 tambah 9 tambah 12 sampai seterusnya sampai 93. Oke, dari sini kita peroleh bahwa oh ini semuanya nambah 4 ya, jarak antar sukunya nambah 4. Berarti dia aritmatika. Karena di sini kan tidak diketahui aritmatika ya. Oh, berarti ini deret aritmatika. Dari sini diperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Terus diketahui apa lagi? Bedanya sama dengan 4. Diketahui apa lagi? UN, suku terakhirnya 93. Terus apakah bisa langsung dimasukkan rumus? Oh, belum ternyata. Ternyata di sini belum diketahui N-nya berapa ya. N-nya berapa? Nah, maka kita nyari nilai N. Cari nilai N, kita pakai rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Karena UN itu suku terakhir, berarti UN kita ganti dengan 93. A-nya 1, bedanya 4. N-nya tetap ya. Jadi seperti ini. Terus, berarti 93 sama dengan 1 tetap. N kali 4, 4N. Min 1 kali 4, min 4. Setelah itu, kita pindah sana. Berarti 93-nya tetap sebelah kiri, 1 pindah ruas jadi min 1, min 4 pindah ruas jadi plus 4. 93 dikurangi 1, 92. 92 tambah 4, 96. Berarti 96 sama dengan 4N. Berarti N sama dengan 24. Dari mana? Dari 96 dibagi 4. Sekarang N-nya sudah ada, A-nya sudah ada, UN sudah ada. Berarti bisa diselesaikan ya. Berarti Sn sama dengan N per 2, berarti 24 per 2. A-nya itu 1, UN-nya 93 ya. Seperti ini. Sehingga diperoleh 24 bagi 2, 12, 1 tambah 93, 94. Berarti berapa nilainya? 1128. Sehingga jumlah dari 1 tambah 5 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai 93 nilainya sama dengan 1128. Gimana? Jelas ya? Oke. Sekarang soalnya seperti ini. Sebuah toko bangunan menata batu bata berjajar ke atas sampai 20 lapisan ya. Jika lapisan paling atas ada 5 batu dan lapisan bawahnya selalu 3 lebih banyak daripada lapisan atasnya, maka berapa banyak batu bata yang dibutuhkan toko? Nah, cara menjawabnya, untuk menjawab ini kita harus tahu atau paham ya. Maksudnya seperti apa? Ada 20 lapisan, lapisan atas 5 batu, lapisan bawahnya selalu 3 batu lebih banyak daripada lapisan atasnya. Berarti kalau kita gambarkan kan seperti ini ya. Yang paling atas 5, yang paling bawah karena 3 lebih banyak berarti 8. Bawahnya 8 berarti 11 nambah 3 ya. Dan seterusnya sampai lapisan ke 20. Jelas ya? Oke, setelah itu kita cari. Dari soal ini N-nya ada berapa? Oh, ada 20 lapisan, berarti N-nya ada 20. Setelah itu, jika lapisan paling atas ada 5 batu, berarti ini adalah A. A-nya 5 ya. Terus bedanya berapa? Karena ada keterangan selalu 3 lebih banyak, berarti bedanya 3. Sekarang ada N, ada A, ada B. Oh, UN-nya belum ada, berarti kita nyari UN. UN-nya pakai rumus A tambah N-1 kali B ya. Sehingga diperoleh U20 karena N-nya 20 sama dengan 5 tambah 20 dikurangi 1 kali 3 karena N-nya tadi 20 ya. 20 kurangi 1, 19. Berarti 5 tambah 19 kali 3. 19 kali 3 berapa?
57. 57 tambah 5, 62. Sehingga bisa diselesaikan SN sama dengan 20 per 2 ya, dikalikan A-nya 5, UN-nya 62. 20 bagi 2 10, 5 tambah 6 2, 67. Berarti 10 kali 67. Berapa 10 kali 67? Berapa? 670. Betul. Sehingga bisa disimpulkan, jadi banyak batu bata yang dibutuhkan sebanyak 670 buah. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Soal yang nomor 5. Di sebuah ruangan terdapat 50 orang. Jika setiap orang bersalaman dengan orang lain tepat sekali ya. Jadi ada kata tepat sekali. Jadi tidak boleh salaman 2 kali ya dengan orang yang sama. Maka berapa banyak salaman yang terjadi? Ya. Oke, cara menjawabnya. Misalkan untuk memudahkan ya. Misalkan ada orang datang itu kan tidak bersamaan ya. Jadi ada yang datang duluan. Jadi misalkan orang yang datang pertama akan bersalaman dengan berapa orang yang datang duluan. Oh, karena dia pertama berarti nggak ada orang yang datang duluan, berarti ada 0 orang ya. Sekarang kalau orang yang kedua bersalaman dengan berapa orang yang datang duluan? 1 ya. Begitu juga dengan orang ketiga akan bersalaman dengan 2 orang sebelumnya. Orang yang keempat dengan 3 orang sebelumnya. Orang kelima dengan 4 orang sebelumnya. Sampai orang terakhir. Karena di sebanyak 50 orang, berarti orang terakhir bersalaman dengan 49 orang. Jadi kalau kita tulis soal ini itu sama dengan kita suruh menghitung berapakah nilai dari 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 49. Jelas ya? Oke, sekarang kita cari. Dari sini diketahui N-nya sebanyak 50 ya dari kata ini. Terus nilai A-nya sama dengan 0. Terus nilai UN-nya, UN suku terakhir 49. Oh, ternyata semuanya ada ya. Dari N sudah ada, A sudah ada, UN sudah ada. Berarti SN bisa dicari. Berarti SN sama dengan 50 per 2, A-nya 0, UN-nya 49. Berarti 50 bagi 2, 25, 0 tambah 49, 49. Berapa? 25 kali 49, 1225. Jadi, banyak salaman yang terjadi sebanyak 1225 salaman. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Soal yang keenam. Tentukan jumlah dari bilangan antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 8. Maksudnya habis dibagi 8 itu yang merupakan kelipatan 8 ya. Oke, bagaimana caranya ini? Maka cara menjawabnya, kita harus nyari unsur-unsur dari SN ini. Ya, harus nyari nilai N, nilai A, nilai suku terakhir. Kita nyari suku pertamanya dulu. Cara mencari suku pertamanya, kita bagi aja 100 dengan 8 ya. Kita bagi pakai pembagian bersusun atau porogabit ya. 100 dibagi 8, 10 dibagi 8, 1, betul. Terus 1 kali 8, 8. Kita kurangi, 10 kurangi 8, 2. Jadi 20 ya. Sekarang 20 bagi 8, 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangi, sama dengan 4 ya. Sekarang, karena 100 dibagi 8 itu bersisa 4. Kalau kita gunakan 12, tidak boleh. Kenapa? Karena nilainya akan sama dengan 100 kurangi 4 ya. 96. 96 tidak ada di antara ini. Nah, maka caranya kita kalikan 8 dengan 12. Itu kan sama dengan 96. Nah, agar setelahnya ini bisa dibagi 8, maka kita tambah 8 ya. 96 ditambah 8 berapa? Sama dengan 104. Jadi 104 itu adalah suku pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi A sama dengan 104. Sekarang cari suku terakhirnya. Terakhirnya ya. Caranya sama. Jadi karena ini sampai 300, berarti 300 kita bagi 8. Pertama 30 dibagi 8.
berapa? Betul, hasilnya 3. 3 kali 8, 24. 30 kurang 24 sekarang. Berapa nilainya? Ini 6, nolnya turun jadi 60. Sekarang 60 bagi 8. 7 ya. 7 kali 8, 56. 60 kurangi 56, jawabannya sama dengan 4. Oh, berarti sampai ke 300 itu 8 kali 37 ya. Jadi 8 kali 37 sama dengan 296. Apakah 296 berada di sini? Betul ya. Berarti ini suku terakhirnya adalah 296. Kita sekarang sudah punya A 104, suku terakhirnya 296. Berarti yang kurang adalah N. Banyak bilangannya berapa? Caranya adalah N sama dengan 37, suku terakhirnya dikurangi 12. Berarti sama dengan 25. Karena semua unsurnya sudah ada di sini ya. Sekarang kita selesaikan. Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Berarti S25 karena N-nya adalah 25. 25 per 2, A-nya adalah 104, UN-nya adalah 296. 104 tambah 296, 400. Ya. Jadi 25 dikalikan 400 bagi 2, 200. Berapa? 25 ke 200? Betul. Hasilnya adalah 5.000. Sehingga bisa disimpulkan jadi jumlah bilangan antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 8 sama dengan 5.000. Jelas ya? Itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya di channel kami Imam Sibawai ICW Mathematics. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.